perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing. Ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing. Ku di malam pun tentram bila Tuhanku membimbing. Ku di malam pun tentram. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve umat Kristiani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Pelita Kasih bersama saya Yuli Giawa. Dalam kesempatan perjumpaan pada kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang iman sebesar biji sesawi bersama Pastor Paroki Santo Kristoforus Gorontalo, Pastor Berti Rumondor PR. Berjumpa lagi Pastor dalam program Pelita Kasih. Bagaimana kabar Pastor? Baik, sehat. Ya, baik. Pastor, tadi saya sudah mengulas sedikit tentang tema yang akan kita ulas dalam perjumpaan kali ini kepada pemirsa di rumah tentang iman sebesar biji sesawi. Dipersilakan, Pastor. Salam sejahtera untuk pemirsa Pelita Kasih. Saya mengangkat tema permenungan kita, iman sebesar biji sesawi. Saudara-saudara, melalui wahyunya, Allah yang tak kelihatan itu melimpahkan cinta kasih-Nya kepada manusia, menampakkan dirinya sebagai sahabat bagi manusia, dan Dia mewahyukan dirinya supaya manusia bisa bergaul dengan manusia, dan melalui pewahyuannya itu juga Allah mengundang manusia ke dalam persekutuannya supaya manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, jawaban manusia atas undangan Tuhan untuk bersekutu, itulah yang disebut dengan iman. Ya, kita lihat dasar iman itu ialah undangan Allah sendiri. Nah, melalui iman, manusia menaklukkan dirinya, melakukan seluruh pikiran maupun kehendaknya
kehendaknya kepada Allah yang mewahyukan dirinya. Dan kitab suci menamakan jawaban manusia itu sebagai ketaatan iman. Nah, saudara-saudara, atas ketaatan iman itu tentulah selalu ada, boleh dikatakan, timbal baliknya. Allah memberikan janji bahwa manusia yang memiliki ketaatan iman akan memperoleh sukacita, memperoleh kegembiraan yang dalam bahasa eskatologis dikatakan kebahagiaan yang kekal. Atas ketaatan iman itu, ya, manusia mendapatkan kebahagiaan itu. Dan itu boleh kita lihat, ya, terjadi di dalam diri Abraham dan juga Santa Perawan Maria. Abraham itu disebut sebagai bapa umat beriman dan Santa Perawan Maria adalah ibu umat beriman. Ya, kita akan gali sedikit tentang Santa Perawan Maria. Karena secara khusus dalam bulan Rosario ini kita menghormati Santa Perawan Maria melalui siarah-siarah kita dari rumah ke rumah. Nah, Santa Perawan Maria adalah contoh yang unggul dari ketaatan iman. Ketaatan iman yang ditunjukkan secara sempurna oleh Santa Perawan Maria, ya, melalui beberapa peristiwa yang boleh kita simak dan memang tercatat juga dalam kitab suci dan dalam tradisi gereja awal. Misalnya, Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Dan dari peristiwa itu, Maria menanggapi dengan ketaatan iman. Ia menerima meskipun ia sendiri merasa belum ada kepastian. Selanjutnya, kisah ketaatan iman Maria itu ya nampak juga dalam kisah malam Natal. Ketika Maria dengan penuh kesulitan, ya, dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem dan akhirnya harus singgah di Bethlehem dan melahirkan di kandang domba. Ini kisah malam Natal. Selanjutnya, ketaatan iman Santa Perawan Maria juga itu nyata pada kisah pelarian keluarga kudus dari Galilea dia menuju ke Mesir. Ketika mereka harus berjalan kaki, Yesus yang masih kecil harus dibawa oleh Santa Perawan Maria bersama dengan Santo Yosef untuk mengungsi ke Mesir. Dan itu perjalanan tentu yang sangat sulit, sangat menyesakkan. Karena dikala Yesus yang kecil itu harus melewati perjalanan yang sulit, perjalanan yang sangat-sangat menyakitkan. Kemudian ketaatan Santa Perawan Maria ini, ketaatan iman Santa Perawan Maria ini, nyata juga ketika Maria menyertai Yesus
ketika Maria menyertai Yesus dalam jalan salibnya, sampai ia harus memangku jenazah Yesus anaknya. Sehingga di situ nampak bagaimana ketaatan Santa Perawan Maria. Ia harus menerima kenyataan anaknya disalibkan, anaknya menderita. Tetapi ketika ia memangku anaknya yang sudah tak berdaya itu, Santa Maria tetap berucap, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Ini ketaatan iman yang luar biasa. Ketaatan iman yang memang menjadi contoh yang unggul bagi setiap umat beriman. Begitu Ibu Yuli. Iya. Ya. Ya. Jadi ini tema ini sebenarnya Pastor, iman sebesar biji sesawi ini salah satu perumpamaan yang ada di Injil ya. Iya. Kenapa saya coba mengambil tema tentang Santa Perawan Maria dalam biji sesawi itu, karena memang juga disebutkan dalam Injil, Santa Perawan Maria itu gadis kecil, gadis miskin, berada di dusun yang tidak terkenal, tidak hebat, tetapi lalu dipilih. Ia kecil dan sederhana, ia yang tidak terkenal, tetapi kemudian justru dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu sang juru selamat. Kecil, tidak terkenal. Tapi saya lanjutkan juga bahwa selama seluruh kehidupan Santa Perawan Maria dengan berbagai macam penderitaannya, bahkan gereja memberi nama 7 duka cita atau Maria Dolores, iman Maria tidak goyah. Santa Perawan Maria tidak goyah. Maria tidak melepaskan imannya. Bahkan sabda Allah akan terpenuhi. Karena itu gereja sangat menghormati Maria sebagai tokoh iman yang paling murni dalam ketaatan iman. Iya. Iya. Jadi melalui tema ini Pastor, kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memiliki iman sekecil biji sesawi saja, hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya sangat luar biasa. Dan ini yang kita teladani ya tentunya sampai sekarang melalui Ibu Santa Perawan Maria sendiri. Yeah. Yang memiliki kekuatan iman yang sangat dahsyat, taat walaupun ada banyak penderitaan yang harus ia tanggung ketika bersedia menjawab panggilan Allah untuk melahirkan sang juru selamat. Iya, kalau saya dalam pengalaman saya juga dalam perjumpaan-perjumpaan, kita baik dalam Injil maupun kehidupan sehari-hari, ya kita banyak menemukan tokoh-tokoh penting yang sebenarnya kecil, sebenarnya kelihatan tak berdaya, ya tidak mampu, ya bahkan ada tokoh-tokoh terkenal yang mampu mengubah dunia, statusnya tidak tahu membaca, tidak ya dianggap bodoh, ya tetapi kemudian bisa menjadi terkenal, dapat ya ada bisa menjadi penemu, ya dan begitu juga ya mungkin bagi orang di paroki Santo Kristoforus Gorontalo yang kecil dengan jumlah umat tidak sampai 200 kakak itu, ya tapi saat ini yang kecil ini dalam ukuran kuantitasnya, ya kita contoh saja secara nyata
kita sedang membangun gereja yang cukup besar. Ya, cukup besar dan boleh menjadi kecil jumlahnya tetapi memiliki kualitas dalam pengertian bahwa umat Katolik kecil tapi punya tekad, niat, pengorbanan, kemauan yang luar biasa. Yang saya sendiri beberapa bulan bertugas di sini, ya boleh mengungkapkan terpujilah bagi umat Katolik yang boleh ya membangun gereja yang luar biasa. Ya, begitu Ibu Yuli. Ya, jadi ada kaitannya Kak Pastor dengan pemberian diri umat dalam proses sehari-hari dengan iman. Iya, nanti mungkin sebentar kita juga akan uraikan lagi ya. Tapi dalam sesi ini ingin saya tegaskan bahwa Allah yang kita imani itu ya pewahyuannya atau pengenalan dirinya kepada manusia ya pada umumnya melalui hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana dalam perjumpaan-perjumpaan yang luar biasa. Ya, bukan di tempat-tempat yang mewah, tempat-tempat yang luar biasa, tetapi bisa temukan dalam pengalaman yang kecil dan sederhana. Begitu. Pembicaraan ini nanti kita lanjutkan lagi Pastor setelah pariwara berikut ini. Oke, terima kasih. Ya. Baik umat Kristiani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih. Walau badai yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, dengan kuatku ku melangkah. Bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini,
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik, Pastor, kita lanjutkan. Tadi Pastor sudah mengulas sedikit tentang tema iman sebesar biji sesawi kepada pemirsa di rumah. Mungkin sekarang kita bisa lanjut dengan ciri-ciri dari iman itu sendiri. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa Pelita Kasih, kita lihat lebih dalam lagi tentang ciri-ciri iman itu sendiri. Yang pertama, iman adalah rahmat. Pada Matius pasal 16 ayat 17, ketika Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang ada di surga." Iman adalah anugerah Allah, suatu kebajikan adikodrati yang dicurahkan oleh Allah Bapa. Supaya orang yang dapat percaya seperti itu, diperlukan rahmat Allah yang mendalam. Ini serta membantu manusia untuk secara batinia, Roh Kudus sendiri yang akan menggerakkan hati dan membalikkan hati manusia itu kepada Allah, membuka mata budi dan menimbulkan kepada semua orang rasa manis dalam menyetujui dan mempercayai kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, artinya iman itu adalah anugerah Tuhan, bukan semata-mata hasil perjuangan manusia, tetapi Tuhan yang mendahului memberi iman itu kepada kita manusia. Yang kedua, iman adalah suatu kegiatan manusiawi. Sekalipun harus diakui dengan sungguh-sungguh bahwa hanya dengan rahmat dan bantuan Roh Kudus bahwa iman itu ada, tetapi harus diakui juga bahwa iman adalah suatu kegiatan manusiawi yang sungguh-sungguh. Termasuk juga bisa kita lihat dalam segala kegiatan, upacara-upacara keagamaan, semuanya bersifat manusiawi, dapat dilihat, diucapkan, dialami. Dalam iman, akal budi dan kehendak bebas manusia bekerja sama dengan rahmat Allah. Iman adalah suatu kegiatan akal budi yang menerima kebenaran ilahi atas perintah kehendak yang digerakkan oleh Allah dengan perantaraan rahmat. Ciri yang ketiga ialah iman dan akal budi. Iman sebagai kegiatan manusiawi itu dalam arti manusia sendiri yang melakukan itu, maka terkait juga dengan akal budi. Iman itu pasti lebih pasti dari setiap pengertian manusiawi. Lebih pasti. Karena iman berdasarkan sabda Allah yang tidak dapat menipu. Kalau kita katakan bahwa Allah itu Maha Kuasa, pemilik segala kehidupan, pemilik segala kebenaran, maka lalu karena dialah pemilik kebenaran itu, maka dia yang memberikan itu di dalam akal manusiawi itu sendiri. Begitu Ibu Yulia. Ya. Sehingga memang iman dan akal budi tidak bisa dipisahkan
satu sama lain. Itu ada serentak di dalam akal budi manusia. Iman dan akal budi adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kepada manusia sebagai ciptaannya. Ada serentak di dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga tidak bertentangan antara iman dan akal budi. Keduanya adalah pemberian Tuhan bagi manusia. Yang ciri yang keempat, iman adalah satu hal yang penting dalam hidup manusia. Dan diberikan Allah kepada manusia secara bebas dan diterima oleh manusia juga secara bebas berdasarkan akal budi dan hati nurani. Iman ada di dalam diri manusia, diterima secara bebas dalam pengalaman hidup beriman maupun dalam catatan-catatan kitab suci, termasuk pengalaman Santa Perawan Maria. Maka iman itu diterima oleh manusia secara bebas. Allah tidak memaksa, tetapi manusia sendiri yang menerima iman itu. Dalam penghayatan iman, kita juga terus-menerus berhadapan dengan rupa-rupa kesulitan dan tantangan. Contohnya kepada Timotius, Santo Paulus berkata, hendaklah engkau memperjuangkan perjuangan iman yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Iman sebagai anugerah Tuhan itu merupakan bagian dari kodrat kehidupan manusia. Dalam arti manusia memang seharusnya punya iman. Karena iman ini mengarahkan kita pada hidup yang disebut sebagai adikodrati. Dalam bahasa yang sederhana, hidup yang kekal. Kemudian yang kelima, ciri dari iman adalah awal kehidupan abadi. Dengan anugerah iman, seperti misalnya melalui pembaptisan, ya. Dengan iman kita mulai mengalami kehidupan yang kekal. Ya. Misalnya sukacita yang kita alami, itulah nilai surgawi. Kebahagiaan yang kekal itu sudah harus dialami di dunia ini. Mulai kita cicipi, mulai kita alami, mulai kita nikmati, meskipun belum secara sempurna. Pengalaman akan sukacita, kegembiraan, rasa tenang, rasa nyaman, bahagia kita beribadat, itu adalah anugerah iman yang menghantar orang untuk mulai mengalami hidup yang abadi. Ya, seperti ibu tadi menyanyi yang bagus, ungkapan imannya itu ungkapan akan kehidupan yang kekal. Lagu-lagu rohani ya selalu mengarahkan kita untuk mengalami kehadiran Allah yang kekal. Ungkapan-ungkapan, ya, pengalaman-pengalaman rohani yang kemudian menghantar kita untuk sudah mengalami kehidupan yang kekal itu. Peribadatan-peribadatan, tradisi-tradisi keagamaan yang membuat kita merasa tenang, katakanlah merasa berjumpa dengan Tuhan, merasa bahagia bersama dengan persekutuan umat beriman, itu juga adalah pengalaman akan hidup abadi. Iman membuat kita menikmati sebelumnya kebahagiaan dan cahaya pandangan Allah yang menyelamatkan orang, yang adalah tujuan dari perjalanan hidup kita di dunia ini.
yang kemudian boleh memberi pemahaman bagi kita supaya ya boleh kita rasakan, oh inilah yang disebut dengan iman yang sebesar biji sesawi. Begitu. Ya. Konkret bisa kita pikirkan, kita alami ya dalam pergumulan kita. Begitu. Sehari-hari. Ya. Ya. Jadi dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari Pastor, ini iman kan dianugerahi oleh Allah sendiri kepada Pemberian setiap Tuhan insan, sendiri, pemberian. ya. Jadi kita sebagai manusia hanya menerima dan Menerima. bertanggung jawab secara bebas. Ya, mempertahankan menerimanya iman ini. secara bebas dan menghayatinya secara bebas melalui akal budi dan hati nurani. Bebas ya, karena secara kodrati manusia itu punya kebebasan dan dia bisa menentukan sendiri, termasuk iman apa yang akan dia jalani. Iya. Begitu. Nah, ini kadangkala dalam kata bebas ini juga Pastor, bagaimana itu menggambarkan sifat manusia untuk berkembang dan bertumbuh dalam iman yang sudah dianugerahi oleh Tuhan sendiri. Yang bisa kita pastikan seperti tadi katakan bahwa iman itu pasti benar karena diwartakan melalui sabda Allah. Iman itu pasti baik, ya, atau dikatakan manis, merdu dan menyenangkan. Nah, terserah bagi kita manusia melalui akal budi kita, melalui hati nurani kita untuk menerima atau menolak iman itu. Tuhan tidak memaksa, tidak. Ya. Kita bebas menentukan iman itu. Dan itulah yang nanti akan kebebasan serta hati nurani itu menentukan kualitas hidup beriman kita. Akan menentukan buah-buah dari iman itu sendiri. Begitu. Ya. Ya, memang sebagai manusia ya kadangkala kita itu daging, Pastor, lemah. Ya, ya. Ada yang dengan begitu gampang menerima berkat dari Tuhan, tetapi kadangkala dalam praktek kehidupan sehari-hari sering juga menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, bagaimana ini kita bisa mempertanggungjawabkan agar iman kita ini senantiasa tetap ada di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya ini iman terpelihara. Ya, baik. Ada ya tadi saya menyebutkan tentang ketaatan iman. Ketaatan iman ya tentu mengandung satu perjuangan, pergumulan, konsistensi, ya, termasuk juga salib yang kita katakan pengorbanan diri. Secara umum bisa kita katakan bahwa tidak ada yang indah, tidak ada yang baik, yang menyukakan hati, yang tidak membutuhkan perjuangan. Kalau kita mau jadi penyanyi yang hebat, harus belajar. Mau jadi sukses sebagai ilmuwan, ya harus belajar. Harus berjuang, harus berusaha. Begitu. Oke, baik. Pastor, nanti kita lanjutkan lagi. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, percakapan ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih.
hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik, Pastor, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri iman. Ya, mungkin sekarang kita bisa lanjut dengan dari ciri-ciri iman itu, Pastor, kira-kira kita umat bisa menghayati hal-hal apa untuk menumbuh kembangkan iman ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, umat yang terkasih, pemirsa program Pelita Kasih, wujud untuk membangun dan membentuk iman yang sebesar biji sesawi, ya pertama ya kita selalu bersyukur. Kedua, kita berdoa, berharap dan terus-menerus meminta kepada Tuhan. Percaya bahwa hanya Allah yang dapat memberikan apa yang terbaik bagi kita. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah untuk kemuliaan Tuhan, jangan untuk hal-hal lain. Yang keempat, seperti Santa Perawan Maria, kita selalu berujar, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan yang terakhir yang agak praktis, Bapak Ibu yang terkasih, buatlah hal-hal yang kecil tetapi tuntas, dilakukan dengan tulus dan penuh tanggung jawab, ikhlas hati tanpa pamrih, dan terlebih tidak sombong. Maka niscaya Tuhan akan memberi upah dan mempercayakan hal-hal atau perkara-perkara yang besar juga. Kita ingat kisah tentang talenta
dengan manusia yang bodoh dan malas. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar bila kita setia pada hal-hal yang kecil. Demikian, Ya. Ibu Yuli dan pemirsa. Ya. Jadi untuk menumbuh kembangkan iman ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tidak terlalu sulit, Pastor ya. Cuman kadang-kala mungkin dari diri kita sendiri yang kadang-kala membuat kita jatuh di hal-hal yang membuat iman kita lemah. Itu menjadi sulit kalau tidak tuntas. Menjadi sulit kalau tidak tulus atau tidak bertanggung jawab. Iya. Ya. Kalau bertanggung jawab itu jadi ringan. Kalau apalagi kalau melakukannya dengan Terpaksa. penuh kesombongan, maka Iya. ya susah nanti. Ya. Yang menjadi juga hal yang sangat penting yaitu kebodohan yang diakibatkan oleh kemalasan. Itu juga, maka muncullah jalan pintas, ya termasuk juga korupsi, ya. Padahal sederhana, kalau kita lakukan saja sebagaimana mestinya, atau kalau dalam proyek-proyek itu lakukan sesuai dengan petunjuk dan lain sebagainya, pasti terjadi. Tapi kalau mulai diakal-akali, ya maka itu yang jadi sulit. Begitu. Begitu Ibu. Ya. Oke. Baik, Pastor mungkin di tema iman sebesar biji sawi ini, Pastor mungkin bisa menarik beberapa kesimpulan untuk bisa membantu umat Katolik yang mungkin akan menyaksikan program Pelita Kasih ini sehingga boleh dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, seperti yang kita sudah uraikan tadi ya, bahwa yang kita selalu bersyukur ya, apa saja yang kita alami. Juga yang kedua itu kita sadar terus bahwa hidup kita itu berada di tangan Tuhan. Ya saya contohkan misalnya tentang dalam kisah Injil tentang orang kaya yang bodoh. Ya, orang kaya yang bodoh. Kerja, akhirnya mati. Dia tidak menikmati, tidak merasakan, tidak mengalami. Ya. Lalu yang juga saya mau angkat di sini yaitu supaya segala sesuatu dalam kaitan dengan penghayatan iman, mari kita lakukan semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Supaya nama Tuhan terus dimuliakan. Berarti apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, relasi apapun yang kita bina, ya harusnya baik, harusnya benar, harusnya mendatangkan kegembiraan bagi setiap orang yang mengalaminya. Begitu Ibu. Ya. Baik, Pastor mungkin dari sekian tadi yang sudah diulas dari iman sebesar biji sesawi, Pastor mungkin bisa menarik kesimpulan untuk membantu pemahaman umat yang akan menonton program Pelita Kasih ini dalam membangun pertumbuhan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satu program yang kita rancang juga untuk membantu umat dalam menghayati iman sebesar biji sesawi, yaitu kita melaksanakan siara Porta Santa di Kota Tomohon. Ya, ini juga menguji kesetiaan iman kita. Percaya saja, kalau kita percaya, beriman, maka pasti Tuhan akan memberi jalan agar kita boleh ikut kegiatan Porta Santa ini, bersiara dalam pengharapan. Ya, manusia selalu berada dalam pengharapan yang kuat bahwa Allah akan selalu menyelenggarakan apa yang baik, apa yang terbaik, dan apa yang manis yang mendatangkan kesukaan di dalam setiap diri umat beriman. Pemirsa Pelita Kasih yang terkasih, sebagai penutup acara kita pada saat ini,
Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kami iman. Dan melalui kitab suci, pewartaan para nabi, para rasul, dan juga orang-orang yang Kau pilih, kami memiliki iman, dianugerahi iman, sehingga kami memiliki pengharapan untuk memperoleh kebahagiaan kekal. Maka pada kesempatan ini kami hendak berdoa untuk kami semua dan pemirsa Pelita Kasih yang mengikuti acara ini. Tambahkanlah iman kami. Buatlah kami untuk terus beriman kepadamu dan menyerahkan hidup kami kepadamu saja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak Pastor. Di tengah-tengah kesibukan dalam melayani umat, Pastor berkenan meluangkan waktu bersama kami di studio ini dalam program Pelita Kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati Pastor dalam tugas pelayanan. Terima kasih. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda selalu bersama kami dalam program Pelita Kasih. Saya Yuli Giawa bersama semua kru yang bertugas pada saat ini pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekarang